podcast TVRI Media Pemersatu Bangsa. Podcast kali ini saya telah mengundang Kepala TVRI Stasiun Sumatera Selatan, Bapak Sukirman. Saya mau panggilnya Bapak karena ini bos saya nih. Ini di meja podcast ya Bung Kirman, Mang Kirman karena beliau orang Palembang asli nih. Iya, Iya Pak ya. terus apa? Bebas saja, Bebas saja tidak ya. usah terlalu Baik. ikut aturan-aturan main. Iya, baik. Eh, Bung Kirman, mungkin selama ini Anda lebih kurang 2 tahun lebih ya, Pak ya? Ya 2 tahun setengah 2 tahun setengah di TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan sebagai memimpin lembaga yang cukup besar ini. Nah, mungkin apa yang Anda sudah kerjakan selama di Sumatera Selatan, Pak? Ya, kalau bicara apa yang sudah dikerjakan tentu banyak ya. Hmm. Tetapi saya ingin menyampaikan begini. Apa yang kita kerjakan itu bukan berarti yang sebelumnya salah. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan berarti yang sebelumnya salah, tetapi memang tuntutan zaman kita harus melakukan semacam perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu ada perubahan yang sifatnya fisik organisasi, ada yang sifatnya program. Jadi mungkin nanti Pak Harto bisa mempertanyakan itu Baik, kepada baik. saya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa perubahan-perubahan itu bukan berarti koreksi terhadap hal-hal sebelumnya, tetapi adalah kalau kita yakini bahwa yang kita lakukan lebih baik, ya kita harus lakukan, bukan berarti yang sebelumnya adalah keliru. Karena kalau kita mengatakan sebelumnya keliru, itu kitanya yang keliru. Baik, Bung Kirman. Ini masalah program. Ya. Anda dikenal getol sekali karena background Iya. dari pemberitaan ya, Iya. dan sudah biasa membuat paket-paket feature untuk perubahan-perubahan. Program-program apa saja yang sudah dilakukan selama 2 tahun lebih ini, Bung Ya, Kirman? sebelum saya jawab secara detail ya, saya ingin mengatakan saya kebetulan artinya masuk TVRI itu boleh dikatakan memiliki pengalaman yang boleh dikatakan cukup lengkap, Iya. cukup lengkap. Artinya sebelum di pemberitaan dulu, saya adalah asisten Mr. Niwa. Mr. Niwa itu adalah JICA expert, jadi Japan International Cooperation Agency expert untuk TVRI yang berkantor di lantai 11 di TVRI Senayan, Jakarta. Nah, Mr. Niwa ini khusus expert di bidang produksi. Oleh sebab itu, selama 2 tahun saya menjadi karnet Mr. Niwa, kami memproduksi banyak acara, banyak paket, dari musik, dokumenter, hingga termasuk drama ketika itu. Dan saya ingat betul ketika itu kita memproduksi paket, misalkan di Medan ada 4 paket, di Sulawesi Selatan ada 4 paket, di Jogja juga ada 4 paket, kemudian di Jakarta ada musik, ada bahkan kita waktu itu menelusuri Pulau Seribu. Dan dia menerapkan praktek-praktek produksi atau kaidah produksi yang di NHK itu menjadi semacam model atau patsunnya atau kaidah-kaidahnya. Jadi saya berterima kasih kepada Mr. Niwa yang telah mengajari saya selama 2 tahun dalam hal produksi. Nah, kemudian saya pindah ke pemberitaan yang selama 16 tahun menjadi reporter dan menjadi produser baik dalam hal current affair maupun produksi berita. Jadi hampir semua berita nasional, bukan hampir ya, semua berita nasional itu pernah menjadi bagian dari diri saya. Baik saya sebagai produsernya atau ketika itu saya yang mengepalai atau mengomandoi berita nasional itu karena saya adalah manajer berita. Itu babak kedua. Babak ketiga, saya lama juga di Pusdiklat TVRI yang pada saat itu kita mendesain kurikulum untuk pembelajaran insan TVRI di seluruh Indonesia. Dan kita datangkan banyak expert, termasuk beberapa orang dari luar negeri, bahkan berkolaborasi dengan luar negeri. Nah, pengalaman saya itu ketika saya menjadi Capsta, ya ibaratnya itu jadi gitu loh. Jadi betul-betul sebuah satu kesatuan, satu irisan, satu sinergi yang
membuat saya lebih yakin untuk membenahi sesuatu ketika itu saya yakinin harus dibenahi. Nah, dan kebetulan secara pribadi juga saya banyak sekali trainingnya. Jadi diklat yang berskala internasional itu saya udah nggak terhitung lagi. Bahkan ketika saya menjadi Kepsta saja setidaknya 4 kali. Jadi selama 7 tahun saya menjadi kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah itu 4 atau 5 kali saya mengikuti training yang berskala internasional. Yang pertama masalah entertain atau apa namanya leadership program di Korea Selatan. Kita diajari bagaimana kita melihat bagaimana produksi K-pop di Korea Selatan. Kemudian karena kita sebagai kepala TVRI kita juga di training masalah transmisi untuk ke digital itu di Perancis. Nah, kemudian banyak sekali termasuk dalam hal medsos. Nah, dan itu semua pengajar adalah dari luar negeri. Nah, ini betul-betul saya agak gugup juga nih, karena beliau senior saya. Dari bidang segi ilmu pertelevisian, beliau sangat menguasai dan berpengalaman. Apalagi Bung Kirman ini juga dulu mengajar bahasa Inggris. Jadi memang urusan-urusan internasional udah luar kepala nih ya, Bung Kirman. Nah, jadi kita juga ingin tahu, mungkin nanti kita akan mengenal lebih dekat Bung Kirman dengan pengalaman-pengalaman. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah program-program Anda membuat salah satu program yang cukup bagus sekali di Sumatera Selatan, ya, ini segi budaya. Itu namanya Rentak Ulu Melayu. Ya. Begitu Anda memimpin di sini, Anda ubah semua itu. Bagaimana itu ceritanya sampai tertarik untuk mengubah itu, Pak? Ya, ketika ketika itu kan saya masih kepala TVRI di Banjarmasin. Dan saya ingat ketika saya menjadi kepala TVRI Kalimantan Selatan itu saya melahirkan namanya Banjar Babudaya. Nah, mengapa begitu? Bagaimanapun dalam tanda kutip, alhamdulillah itu ditonton dan bagus. Tetapi ditonton atau tidak ditonton adalah menjadi tanggung jawab LPP TVRI untuk menghidupkan atau setidak-tidaknya melestarikan budaya daerah itu. Datanglah saya ke Sumatera Selatan yang notabene kampung saya sendiri. Nah, saya punya konsep bahwa saya akan menghidupkan apa yang hidup di masyarakat Sumatera Selatan, yaitu budaya Melayu. Dan saya buatlah tema atau judul bernama Rentak Melayu. Nah, tetapi ketika saya katakanlah gulirkan ini, ketika saya presentasikan kepada sejumlah budayawan, ketika itu saya lupa nama aslinya, tetapi kalau nggak salah almarhum banyak sekali ya, ada juga almarhum Pak Usni. Kemudian ketika itu budayawan kita kumpulkan, mereka memohon ditambahkan kata ulu. Maka saya pikir ini sesuatu yang bagus. Apa kata mereka harus ditambahkan kata ulu, jadi Rentak Ulu Melayu. Kalau sebelumnya Rentak Melayu menjadi Rentak Ulu Melayu karena Sumatera Selatan itu ulunya Melayu. Nah, saya memiliki konsep seperti itu, artinya itu yang sebelumnya juga memang saya melahirkan konsep yang serupa di Kalimantan Selatan, hanya saya ubah polanya, mana yang kurangnya di Kalimantan Selatan saya tambahkan di sini. Meskipun Rentak Ulu Melayu itu menurut saya belum berjalan sempurna sesuai dengan keinginan saya, tetapi setidak-tidaknya itu sudah memberikan warna tersendiri dalam program TVRI Sumatera Selatan. Untungnya lagi atau lebihnya lagi, kita ada istilahnya di dalam nilai itu bukan kita hanya berpatokan pada audience share, tetapi kita juga berpatokan pada participation value. Nah, nilai partisipasi dari masyarakat. Nah, Rentak Ulu Melayu itu betul-betul mengangkat partisipasi anak-anak sekolah, budayawan. Selama ini mungkin Tanjidor itu kurang terekspos dengan apa namanya Rentak Ulu Melayu. Memang ini betul-betul kita perhatikan. Kemudian lagu-lagu daerah dan mereka ruang tempat. Kemudian ada penutur budaya. Jadi misalkan tari tanggai itu sejarahnya seperti apa. Nah, walaupun mungkin teman-teman juga mengalami apa namanya kegamangan dalam menyusun treatment gitu, mungkin masih ada yang belum sempurna, tetapi bagi saya tidak jadi masalah karena the show must go on. Jadi yang paling penting bagi saya bahwa itu tetap berjalan, kemudian kita perbaiki di dalam hal apa namanya kemasan-kemasan.
Nah, dan itu menjadi tugas kita semua. Yang paling penting bagi saya, tontonlah acara kita itu, perbaiki, kemudian tambahkan ilmu-ilmu baru, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus mengangkut sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat di dalam program acara Itu televisi. di bidang budaya, di Oh, bidang pendidikan, mungkin kita masih mempertahankan cepat tepat. ya. Anda masih mempertahankan acara itu? Iya, jadi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa cepat tepat yang kita sudah gulirkan selama beberapa episode gitu ya, bukan episode sama beberapa apa eh, episode ya, Terus ya, episode. Kemudian setiap episode itu ada beberapa babak. Saya ingin ada sesuatu yang berbeda dengan cepat tepat sebelumnya. Kalau cepat tepat sebelumnya mungkin hanya sebatas ada yel-yel, tetapi ini kan kita menampilkan grup musik, ada grup band, ada penyanyi, kemudian setiap peserta juga harus menunjukkan keterampilan, apakah keterampilan berkesenian, apakah keterampilan berilmu pengetahuan, ataukah dalam bentuk eksperimen-eksperimen, termasuk IEL-IEL sendiri. Kemudian ada juga di luar peserta itu talent dari luar yang juga akan mempertontonkan keterampilan mereka berkesenian, bernyanyi, menari, dan segala macamnya. Sehingga lengkaplah pendidikan itu kan begini. Walaupun isi televisi itu adalah informasi, pendidikan, dan hiburan, tetapi pada prinsipnya hiburan tetap harus bernuansa pendidikan, pendidikan tetap harus bernuansa hiburan. Nah, ini yang orang suka harus keliru. Jadi bagi mereka pendidikan seolah-olah belajar jadi masih ada matematika, bahasa korelasi ya Indonesia, yang bahasa Inggris, enggak. Jadi setiap acara itu mengandung unsur itu, unsur hiburan, unsur pendidikan, dan unsur informasi. Nah, itulah juga tentu misalkan ketika cepat tepat maka dominan unsur pendidikannya, tetapi hiburannya tidak kalah, bisa 50-50. itu yang bikin Anda untuk menarik Iya, karena penonton televisi bagaimanapun sebesar. ini adalah tontonan. Nah, ini yang suka lupa. Dan kadang-kadang mohon maaf banyak orang yang salah mengartikan itu. Kadang-kadang mentang-mentang pendidikan berapa persen pendidikannya begini, ya nggak begitu. Jadi semua acara televisi, karena apalagi kita TV publik, bahwa dia harus mengandung hiburan, harus mengandung informasi, dan harus mengandung pendidikan. Nah, ini kembali soal news. Anda kan sebagai jurnalis senior. Nah, bagaimana penyajian-penyajian berita di TVRI Sumsel selama Bung Firman 2 tahun lebih di sini? Iya, banyak hal memang ya kalau kita bahas misalkan masalah berita. Berita itu ada persoalan kaidah-kaidah yang harus kita patuhi. Kemudian yang paling utama bagaimana kita tidak tertinggal dalam konteks kalau itu harus aktual ya kita juga tidak boleh tinggal aktualitas kita. Tetapi di balik itu adalah kemasan atau penyajian. Misalkan begini, selama ini kita tidak mengenal live dari daerah. Nah, ketika saya datang di TVRI Sumatera Selatan, maka saya ingin setiap daerah itu live. Dan itu kita dihargai oleh para stakeholder daerah, termasuk Pak Bupati atau Bu Bupati, begitu. Kita dihargai. Mengapa? Oh, ternyata TVRI ini bisa live seperti ini. Nah, dengan alat yang sederhana, karena bagaimanapun gadget sekarang, saya tidak tahu secara teknis, tetapi kira-kira kecanggihan kameranya bisa melampaui kamera yang berat itu. Nah, itu kira-kira begitu, itulah bahasa sederhananya. Nah, dengan gadget itu, maka kita sudah bisa live dari daerah. Nah, itulah yang menjadi warna dari berita Berita TVRI TV Sumatera Sumatera. Selatan. Tentu sebagai TV publik mestinya kita memang semuanya terdepan dari segi kemasan, terdepan dari segi aktualitas, terdepan juga dari segi tata bahasa. Nah, saya lihat tata bahasa kita memang perlu perenungan, perlu pembelajaran. Tetapi memang tidak ada manusia itu dilahirkan sempurna. Tetapi yang ingin saya tekankan, jangan pernah berhenti belajar. Saya ingat betul teman saya, saya sebut saja namanya dulu Muhammad Abduh, selalu mengingatkan saya, meskipun Anda bekerja, belilah satu buku 1 bulan setelah gajian. Nah, dan itu menjadi kebiasaan saya. Dan dalam kurun beberapa hari ini, katakanlah dalam kurun sebulan ini, kita sudah mencetak ada sekitar 12 buku baru yang terbitan tahun 2020-2021. Buku-buku itu berkaitan dengan jurnalistik televisi, berkaitan dengan broadcast. Apa artinya? Di samping pengalaman empiris kita juga tetap harus perbaharui apa-apa yang Knowledge kita menjadi ya. mainstream kita atau yang menjadi mindset kita, sehingga
kita tidak terbelenggu dengan wah seperti ini, wah seperti ini. Padahal hukum-hukum itu bergerak, berubah. Nah, saya ingin contohkan, ketika kita pertama kali masuk TV sekitar 30 tahun yang lalu, maka sesuatu yang mempengaruhi isi konten dari program itu hukumnya dalam tanda kutip haram. Tapi sekarang tidak. Justru dalam satu layar itu informasinya banyak sekali. Bahkan ada televisi yang running text-nya itu sampai 4 tingkat. Istilah saya kan, ada 4 tingkat. Jadi running tag yang pertama nih tentang saham, running tag kedua nih tentang informasi, running tag ketiga nih tentang macam-macam. Nah, di samping beritanya jalan. Nah, jadi kita harus mengupgrade apa-apa baik dalam bentuk keilmuan dan itu melalui buku, atau kita melihat bagaimana TV-TV berskala internasional mengupgrade dirinya. Saya contohkan CNN atau BBC. Mereka sekarang ini dulu itu tidak dikenal dengan hanya updating news ya. Sekarang mereka istilahkan developing news. Nah, artinya hal-hal ini juga tidak tabu untuk kita adopsi. Nah, karena memang segala sesuatu itu bergulir sedemikian rupa dan ilmu itu berkembang sedemikian rupa. Saya baru baca beberapa buku itu terbitan tahun 2020-2021 itu saya membuka mata saya waduh, kok seperti ini. Padahal dulu ketika saya training di Jerman tahun 2001, kemudian training di Reuters tahun 2000-an kalau tidak salah, itu yang berskala internasional, artinya itu cepat sekali perkembangan itu. Baik. Jadi ini saya terpana juga nih. Beliau juga instruktur. Jadi enak sekali mendengar penjelasan Bung Kirban ini. Tapi ada satu di penghujung kita program pemerintah nih, Bung Kirban, bahwa kita akan dalam tahun 2022 ini kaitan dengan analog switch off ya, Pak. Jadi artinya perubahan dari analog ke digital. Ini bagaimana persiapan TVRI Sumatera Selatan menghadapi digitalisasi? Ya, yang pertama digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa November 2022 kita sudah tidak memakai analog lagi. Jadi, apa artinya? Bahasa sederhananya begini, kalau TV-nya ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah itu belum digital, maka gantilah dengan digital. Nah, terus, kami belum ada duit menggantinya dengan TV ya digital. Nah, kami masih pakai TV lama. Nah, masih boleh pakai TV lama itu, tetapi harus ditambahi dengan alat namanya STB, set top box. Nah, biar jadi bisa nonton digital biar bisa menonton digital. Nah, kalau tadi batasnya secara nasional November tahun 2022, tapi untuk masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, kita sebut semacam seperti daerah-daerah pemilihan juga ya. Jadi ini Sumatera Selatan 1. Sumatera Selatan 1 itu terdiri dari 4 kabupaten, Kota Palembang, Banyu Asin, Indralaya Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Nah, 4 kabupaten itu lebih cepat analog switch off-nya. Jadi perpindahan ke digitalnya lebih cepat, itu per 30 April 2022. Apa artinya? Kira-kira 30 April atau 1 Mei 2022 itu masyarakat orang Palembang, orang 4 kabupaten itu tidak bisa lagi memanfaatkan pesawat TV lamanya. Tidak bisa lagi. Kalau masih mau memanfaatkan pesawat TV lamanya, maka harus ditambahin set-top box. Itu berapa harga set-top box? Set-top box itu kalau tidak salah harganya antara 250 sampai 300. Tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Nah, kalau belinya di mana nanti masyarakat? Banyak. Termasuk di Koperasi TVRI Sumatera Selatan, kalau tidak salah ada jualannya. Masyarakat yang udah bulan April nanti udah siap-siap, boleh sekarang mulai beli nanti daripada antrian. Betul. Bisa alatnya putus nanti. Ya, jadi tidak ada perubahan lain. Jadi antenanya tetap antena lama. Pokoknya tinggal hanya tambah alat itulah. Jadi setelah alat itu ditambahkan ke pesawat TV lama, maka dia sudah bisa menyaksikan
siaran-siaran digital yang notabene lebih jernih, lebih bersih. Nah, saya tidak hafal persis. Nah, sehingga kemudian tahapan-tahapan berikutnya di daerah mana begitu, misalkan Pagar Alam itu termasuk Sumsel 5, tapi beruntung Pagar Alam pemancarnya sudah digital lebih dulu sebelum masa akhir dari analog switch off itu. Nah, mungkin masyarakat juga ingin tahu analog ke digital itu apa untungnya, kelebihan-kelebihan itu, Bung Kir? Yang pasti lebih jernih. Nah, pasti lebih jernih. Yang jelas gambarnya lebih bagus. Singkat kata wong Palembang tuh gambarnya lebih bagus. Samo suaranya lebih bagus. Nah, itulah kira-kira yang di samping itu ini ada sebenarnya ini masyarakat eh, tidak perlu juga tahu banyak begitu, karena begini, di samping itu artinya satu kanal itu kira-kira bisa dibelah-belah menjadi 12 saluran channel. Jadi kira-kira kalau dulu ada TV A harus beda-beda kanal, beda-beda frekuensi. Kalau sekarang enggak, satu kanal itu bisa membuat 12 stasiun TV ya. Itu bahasa sederhana lebih orang canggih gitu ya. Nah, sekarang kan masyarakat kan sudah jarang nih duduk di depan televisi. Mungkin ada yang sambil mobile, mau nonton televisi, itu pengaruhnya atau lebih jernih juga nggak itu, Pak? Iya, tetap ya. lebih jernih, tetap lebih jernih. Jadi, TV mobil juga iya, tetap lebih jernih. berubah, Jadi ya. digital itu kan ada istilahnya yes or no, ya. Jadi kalau di analog kira-kira ada istilahnya gilingan jagung, gambar hujan rintik-rintik. Nah, maksudnya untuk dia dibilang tidak dapat, tetapi buram gambarnya. Nah, kalau di digital ini yes or no, dapat atau tidak dapat. Tapi jadi tetap jernih, jelas ya. atau tidak dapat. Jadi lebih pasti. Iya, pasti. Nah, itulah digital. Kita ingin mengenal lebih dekat dengan Bung Kirman. Mungkin selama Anda bekerja di televisi ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman mungkin bagi junior-junior, pengalaman-pengalaman Anda baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya dengar Anda sudah keliling hampir separuh negara. Ini bagaimana ceritanya, Bung Kirman? Kalau separuh negara sih tidak, tetapi setidaknya dalam konteks belahan benua sudah terwakilin. Artinya saya pernah ke Amerika Utara, itu Amerika ya, kemudian ke Amerika Latin seperti Peru, Brasilia, Meksiko, itu kan, kemudian negara-negara Eropa Barat, kemudian negara-negara Timur Tengah ya, termasuk di lingkungan negara-negara Asia. Tapi bagi saya itu enggak sesuatu, bukan hal yang wah, itu kan memang sebuah keniscayaan sebagai jurnalis gitu loh. Artinya bukan sesuatu yang wah begitu, tapi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita jurnalistik ini memang identik dengan enggak, mirip-mirip dosen lah. Kalau kita tidak mengupgrade keilmuan kita mati. Jadi kalau istilah saya, kalau jurnalis tidak mau mengupgrade keilmuannya seperti ikan yang tidak suka air. Jadi harus belajar terus. Iya, harus belajar terus. Nah, salah satu cara belajar itu ya membaca buku. Nah, bagaimana membaca buku? Ya harus membeli buku. Kira-kira begitu. Jadi urutan-urutan itu. Syukur-syukur kalau buku itu memang kelasnya internasional. Nah, buku yang berkelas internasional itu tentu dalam bahasa Inggris. Karena tidak semua buku itu ada terjemahannya. Tidak semua buku yang diterjemahkan itu ada jualannya di Indonesia. Makanya dalam 1 bulan terakhir misalkan kita membeli buku itu belum ada terjemahannya dan belum ada jualannya di Indonesia. Bukan hanya di salah satu toko buku A, B, C, belum ada jualannya, karena memang itu kita peroleh melalui e-book, kemudian kita print menjadi sebuah buku. Nah, singkat kata bahwa kita memang harus terus belajar, karena ya ilmu pengetahuan jurnalistik itu terkait dengan ilmu pengetahuan biasa yang kita tuangkan di dalam bentuk tulisan dan kita siarkan begitu. Nah, ini yang banyak orang keliru. Maka ada istilah di dalam jurnalistik itu garbage in, garbage out. Kalau yang kita peroleh, katakanlah ini data atau fakta itu, kita menulis fakta-fakta itu sampah, maka keluarnya sampah. Apa artinya? Beritanya juga jadi sampah. Kenapa?
tidak akuratnya, tidak tepatnya, atau lemahnya data yang kita kumpulkan. Nah, dalam titik ini, maka sama kita dengan dosen-dosen itu. Hmm. Katakanlah sekarang ada banjir misalkan, ternyata ada 2 yang meninggal. Nah, 2 betul atau 3, nah kita harus yakin, oh ini 1, 2, 3, oh 3, oh 2, enggak 3, wong saya lihat 3 kok, kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah itu berikutnya ada yang fakta kasat mata, ada yang setengah investigasi hingga investigasi. Artinya mengapa terjadi banjir, apakah kena selokan, apakah kena drainase yang kurang bagus. Nah, itu sudah setengah interogasi kan, artinya investigasi. In-depth Iya, reporting ya. in-depth reporting. Walaupun in-depth reporting yang paling sederhana. Nah, eh, maka pilihan berikutnya adalah bagaimana mencari narasumber yang tepat kan? Artinya harus mewawancarai ahli yang benar-benar ahli, tidak boleh salah ahli. Nah, ini banyak kan yang keliru, tidak boleh salah ahli. Nah, oleh sebab itu juga kita misalkan kita punya pengalaman, ini pengalaman misalkan kita punya pengalaman di TVRI ini. Misalkan dia katakanlah kita undang dalam rangka ulang tahun TVRI, kemudian dia mengkritisi TVRI. Nah, dia mengkritisi TVRI hal-hal yang tidak berbasis fakta. Nah, samalah dengan kita, misalkan kalau meliput tidak basis fakta. Wah, misalkan bapak ini atau ibu ini kok ngomong begitu ya? Kenapa? Karena tidak sesuai fakta. Misalkan, wah TVRI harus sudah menggunakan media sosial untuk menambah audiensernya atau supaya masalah wong kita memang dari dulu sudah seperti itu. Apa artinya? Dia ketinggalan dalam mengumpulkan fakta. Nah, inilah yang namanya kita tidak boleh tertinggal. Nah, sama dengan kita wartawan. Ilmu pengetahuan juga begitu. Kita tidak boleh tertinggal. Nah, baik kemajuan ilmu pengetahuan maupun tidak. Nah, salah satu yang sekarang ini hampir di setiap buku ditulis adalah bahwa sekarang anak-anak generasi milenial itu sudah mulai meninggalkan pesawat televisi konvensional. Mereka menonton melalui gadget. Nah, apa tantangan bagi insan televisi, termasuk kita insan TVRI, adalah memproduksi sesuatu yang membuat mereka mau menonton itu melalui gadget dan tidak menjenuhkan. Kan tidak mungkin menonton film 2 jam melalui gadget. Iya, iya. Nah, apa artinya? Kita harus mencari solusi. Kemudian apa yang digandrungi di gadget itu? Jadi tetap mengikuti Iya, pasar iya, anak-anak iya. muda ya. Karena ada buku itu apa namanya? Judulnya Millennials Kill Everything. Jadi milenial itu membunuh segalanya. Artinya gini, kalau dulu gara-gara Gojek, maka ojek yang konvensional hilang, gara-gara Grab atau apa itu yang taksi Jadi konvensional jadi hilang. kita harus mengikuti Iya, era iya, perkembangan teknologi lah itu betul. Bung Firman ya. Toko kue juga bisa tutup misalkan karena orang berjualan dengan online. Nah, pokoknya buku bahwa millennial kill everything itu memang termasuk mereka membunuh pesawat TV. Artinya makanya kita harus tetap upgrade Iya, masuk kita harus ke grade. Nah, medsos ya. salah satu terobosan yang saya pribadi lakukan begini, artinya kira-kira beginilah. Saya datang misalkan, hai Sukirman, kira-kira kalau dialog imajiner saya Sukirman, apa sih yang harus Anda lakukan? Maka saya berdiri misalkan di tengah lapangan itu, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Maka timbullah misalkan terobosan-terobosan kita, misalkan kita dulu ingat kita pernah menghadirkan siswa SMA itu tampil sebagai penyiar selama 1 bulan. Kenapa? Karena kita tadi millennial skill everything tadi kita harus libatkan siswa anak-anak SMA ini untuk cinta pada TVRI. Nah, sehingga kita jadikan mereka penyiar selama 1 bulan. Kemudian di Ranta Ulu Melayu itu kita melibatkan anak-anak SMA. Keterampilan anak-anak SMA, anak-anak sekolah, pokoknya siswa. Kemudian di program Nyenyes juga, kemudian di Suara Sriwijaya Milenial juga. Kita libatkan itu sehingga kira-kira kru kita sekarang, kru TVRI sekarang kalau datang ke SMA, ke sekolah-sekolahan itu sudah memiliki nilai jual lah. Bahkan Jadi
artinya konten-konten TVRI ke depan tuh harus mengikuti konten kreator Iya, seperti konten di kreator dan kita kalau memang di harus melibatkan. masyarakat. Jadi saya melalui artinya podcast ini juga saya ingin mengatakan bahwa kita terbuka lebar untuk menerima kritikan dan masukan dari masyarakat. Tetapi, ya ini ada tetapinya, kritikan yang memang bebas. Maksudnya itu tidak memiliki kepentingan pribadi. Dan berdasarkan data-data Iya, fakta jadi juga ya. bukan karena kepentingan dia. Jadi kalau kata kita itu nggak boleh kita bilang bagus kata kita, nggak Iya, bagus iya. kata wong, nggak boleh. Atau ternyata kita punya kepentingan tersembunyi terhadap suatu acara, nah itu tidak boleh. Kita menerima kritikan itu, tapi hilangkan kepentingan-kepentingan pribadi itu. Yang boleh itu adalah kepentingan itu memang benar-benar kepentingan untuk memajukan TVRI dan memajukan program yang berguna bagi masyarakat khususnya Sumatera Selatan. Karena sesuai dengan status kita lembaga penyiaran Iya, publik, artinya milik publik ya. iya Jadi milik publik. pun berhak untuk Milik publik. mengikuti bagaimana siaran-siaran yang kita buat. Kemudian ketika saya datang itu juga ada acara itu yang sudah puluhan tahun. Sehingga mohon Tidak maaf, upgrade maksudnya. iya tidak pernah sehingga bahkan saya mendapat informasi dari salah satu tokoh juga di Sumatera Selatan dan berkata langsung kepada saya, waduh katanya misalkan si A itu katanya dari dia masih kurus hingga sekarang sudah gemuk sekali katanya kan kira-kira Iya, iya. begitu masihlah Tampil menjadi bagian dari TVRI. Apakah tidak ada orang lagi ya kira-kira begitu. iya. Nah pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti ini ya perlu kita sikapin. Artinya kalau itu memang bagus kita harus merubah. Jadi jangan misalkan kalau Pak Arto, wah Pak Arto mohon maaf, Pak Arto nggak saya pakai lagi ya untuk Iya. begini, nggak boleh marah. Ini demi kebutuhan. Saya juga dulu pewawancara. Iya, iya. Iya, saya juga dulu jadi reporter. Tapi ini kan kita bergeser. Kan Karena saya begitu. bergeser ke podcast ini. Iya, Dulu jadi saya wawancara. jadi Mungkin. tidak Iya. boleh marah kita karena Iya. memang itu tadi yang bilang demi kepentingan TVRI. Di ujung kita ngobrol nih Bung Kirman, Anda sebagai pimpinan TVRI Sumatera Selatan dikenal dengan tegas tapi lugas dan juga dekat. Ini Iya. pola-pola ini apa masih bisa diterima sama karyawan-karyawan di sini? Ya, pertama ya begini ya, kita harus berusaha sebaik mungkin. Artinya bahwa manusia juga butuh sentuhan-sentuhan, itu perlu. Makanya saya juga di balik tegas itu, di balik mohon maaf yang saya ceritakan tadi, saya itu kadang-kadang bahkan dinilai pemarah, tetapi kan saya paling mudah menangis, sentimental, dan paling sering bercanda gitu. Mengapa? Kita marah bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan organisasi. Ada hal-hal yang prinsipil yang memang harus kita marah. Nah, karena jangan lupa, apalagi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kita ini mengelola media, tetapi jangan lupa kita juga adalah mengelola uang negara. Ya, jadi di balik itu kita harus jelas, harus tegas gitu kan. Tidak boleh sembrono. Itu untuk kepentingan TVRI, Untuk kepentingan organisasi, kepentingan ya, organisasi. bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi sama dengan kritikan masyarakat tadi kita terima sepanjang untuk membangun masyarakat Sumatera Selatan atau untuk membangun TVRI demi masyarakat Sumatera Selatan, bukan demi Soeharto atau demi Sukirman, nggak boleh. Iya, iya. Nah, itu. Baik, Bung Kirman, mungkin di akhir sekali ini pertama kali kita the first time podcast TVRI Sumatera Selatan dan ini bertepatan dengan ulang tahun Bung Kirman ini di TVRI Sumatera Selatan ini kalau nggak salah pas sekali harinya. Saya undang Anda di sini hari ulang tahun Anda. Mungkin ada pesan-pesan untuk karyawan-karyawan dan juga untuk masyarakat sebagai pemimpin TVRI Sumatera Selatan, Bung Kirman. Ya, pertama kita harus menyadari bahwa bagi teman-teman pegawai TVRI Sumatera Selatan baik perempuan maupun laki-laki begitu ya, kita harus menyadari bahwa kita bekerja di organisasi media yang bernama TVRI. Maka karakter sebagai media itu melekat. Nah, saya ingin contohkan yang paling sederhana. Ketika orang libur, kita kan bersiaran. Maka artinya kita tidak boleh libur. Kan kira-kira gitu. Tidak. Nah, kemudian Sabtu Minggu kalau pegawai normal libur. Kalau kita kan tidak. Karena operasional Iya. Nah, jadi ini harus betul-betul disadari. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, kita ternyata ada yang penunjang, ada yang operasional. Apalagi yang operasional, dia harus benar-benar menyadari bahwa kita bekerja di ranah media bagian operasional. Tidak bisa kita misalkan, Pak, saya lagi begini, saya lagi sama keluarga. Tidak bisa. Bukan berarti kita tidak toleran terhadap urusan-urusan keluarga. Bukan. Kita tetap harus memperhatikan urusan keluarga, tetap harus bertoleran, tetap harus menjaga apa namanya keutuhan, kekokohan keluarga, tetapi tidak boleh keluarga menjadi alasan karena kita sudah komit bahwa kita sanggup bekerja di TVRI. Baik, Bung Nah, Firman, sebagai pemimpin TVRI yang visioner ya, iya. mudah-mudahan karir dan Anda dapat lebih baik lagi, Amin. memberikan pemikiran-pikiran untuk Ya. penyiaran TVRI ke depan. Ya. Terima kasih, selamat ulang tahun ya, Bung Firman. Semoga Terima sukses kasih, Pak sampai Harto. ke depan, Ya. sampai di ujung pengabdian Anda sebagai pimpinan TVRI. Ya, Sampai sama-sama. jumpa, pemirsa. Sampai ketemu kembali podcast TVRI Media Pemersatu Bangsa.